Salam para guru hebat. Saya Ikomang Sugina, calon guru penggerak Angkatan 7, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Pada video kali ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan daripada pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Yang pertama yaitu menuntun segala kodrat anak yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Memberikan teladan ing ngarso sung tulodo, membangun semangat ing madio mangun karso, dan memberikan dorongan tuturi handayani bagi tumbuh kembangnya anak. Dasar yang kedua yaitu peran pendidik diibaratkan sebagai petani, yang artinya bahwa kita sebagai pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda yang berorientasi kepada anak atau siswa. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kritis, mengembangkan bakat dan minat siswa, tetapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak, perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dasar pendidikan yang ketiga yaitu pendidikan dilakukan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan erat dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat dan karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau menghaburkan sifat-sifat jeleknya. Dasar pendidikan yang keempat yaitu budi pekerti. Budi pekerti juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti, akhlak mulia kepada anak. Dasar pendidikan yang kelima adalah bermain. Dalam pendidikan atau pembelajaran di kelas, hendaknya kita juga harus memperhatikan kodrati anak yang masih suka bermain. Ini sangat penting apabila kita di dalam pembelajaran kita lakukan juga dengan permainan sehingga akan melekat bagi anak baik konsep maupun apa yang kita ajarkan kepada anak. Kita sebagai pendidik harus mampu menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dapat mendorong siswa terlibat aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak perlu merasa aman, nyaman, berharga, merasa dicintai, sehingga menumbuhkan motivasi dan kesadaran untuk belajar. Alasan penerapan gagasan Ki Hajar Dewantara yaitu pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara sangat relevan dengan perkembangan pembelajaran di zaman sekarang dan dapat menciptakan kemerdekaan dalam proses pembelajaran baik bagi siswa maupun bagi guru. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan sebagai guru? Tentunya menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kodratnya. Kedua, melakukan pembelajaran dengan metode yang bervariasi dengan memanfaatkan teknologi dan lingkungan.
Yang ketiga, proses belajar mengajar menggunakan media yang menarik yang memungkinkan siswa untuk berkolaborasi. Yang keempat, pembelajaran bisa diselingi atau disisipi unsur permainan. Tantangan dan solusi. Tantangan yang kami temukan dalam penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yaitu kurangnya pemahaman tentang karakteristik peserta didik yang beragam yang menyebabkan pembelajaran kurang kondusif. Lalu solusinya yaitu pentingnya pemahaman guru terhadap karakteristik peserta didik masing-masing, kemudian pemilihan metode yang bervariasi, serta media pembelajaran yang memungkinkan siswa berkolaborasi dalam proses belajar. Demikian demonstrasi kontekstual dari saya tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpusat kepada peserta didik. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar.